Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ibadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Para pemirsa, baik dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan kami tentunya di Skemandor TV. Bagi Anda semuanya, sedulur-sedulur semuanya, bro-bro semuanya yang melihat pagi, siang, malam maupun kapan waktunya, yang penting kita masih di Skemandor TV. Oke, untuk kesempatan hari ini, alhamdulillah kita di Skemandor TV kedatangan tamu-tamu yang mulia, tamu-tamu yang agung yang sudah tidak asing lagi buat kita semuanya, khususnya di wilayah Kecamatan Ndoro. Tema kita hari ini adalah tentang Hari Santri, yaitu pada 22 Oktober 2021 untuk tahun ini. Bagaimana pendapat mereka-mereka tokoh-tokoh muda di kalangan Kecamatan Ndoro tentang menanggapi tentang Hari Santri untuk tahun 2021 ini. Oke, dulu semuanya, saya perkenalkan dulu narasumber yang hadir pada kesempatan Skemandor hari ini. Yang pertama, beliau adalah yang kita kenal adalah Ustadz Wasaji atau Bapak Ustadz Wasaji, atau juga bolehlah ya kita menamakan Pak Yai juga boleh ya, karena di kalangan wilayah beliau adalah Pak Yai juga, Sok Yai. Terus yang kedua, narasumber yang kedua adalah beliau Pak Haji Abdul Fattah. Terus yang ketiga adalah beliau Pak Ustadz Saiful Rozi. Nah, untuk supaya bincang-bincang kita enak, kita temanya Hari Santri, bincang-bincang dengan senang. Mudah-mudahan semuanya yang melihat ya tentunya gembira dan senang. Karena misi kita untuk Skemandor adalah membuat kebahagiaan untuk semuanya. Karena kita bahagia, maka kita akan tumbuh dengan keikhlasan. Oke lah, untuk menyikat waktu, untuk narasumber yang pertama, mungkin nanti beliau saya harap untuk memperkenalkan diri sebagai apa, mungkin di wilayahnya itu sebagai apa, dan mungkin pandangan tentang Hari Santri itu sendiri. Oke Pak Ustadz, sementara kegiatannya apa ini Pak Ustadz? Pak Ustadz Pak Sazi. Dalam kesehariannya kita bergaul dengan anak-anak, dengan masyarakat, dan aktivitas bisa di sawah biasa. Oh, berarti masih santai-santai saja Pak Ustadz. Sebetulnya begini Pak Ustadz, tentang Hari Santri ini, sebetulnya apa namanya rekrutmen dari jenengan itu sebetulnya dulu pernah nyantri di mana Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ada pertanyaan dari Pak Ustadz Mukmin selaku moderator, host. Saya dulu tahun 84 ya, pernah pesantren di Pondok Pesantren Nurul Quran Dorojo. 84 berarti Pak ya. 95. Wah, sudah lama sekali Pak Ustadz ya. 95 itu ya masih tahun belum ya, era reformasi gitu ya. Karena di pondok yang di desa, maka kami itu hanya seperti santri kalong. Oh, santri kalong. Berarti santri kalong itu apa hadirnya malam ya. Oh, ya. Jam 5 berangkat ngaji sampai jam 10 tidur, terus jam 4 bangunkan mujahadah, sholat subuh, ngaji lagi sampai jam 7. Setelah itu pulang, bisa aktivitas, bisa membantu orang tua dan sebagainya. Dan alhamdulillah sampai sekarang karena berkahnya seorang kiai, Bapak Kiai Hamid Qasim Al-Maghfurlah, alhamdulillah kita dapat mengembangkan ilmunya. Apa yang saya dapat walaupun walau kolilan ilmunya ya, tapi alhamdulillah selama ini sudah kurang lebih dari 95 sampai 2021 ini. Ini sekitar ya 25 tahunan kan. Baru 25 tahun saya mengembangkan,
dari PTP, Madrasah Diniyah, dan alhamdulillah yang selama ini saya sampaikan sekarang sudah punya putu. Biasa untuk Kita bincang tadi aja Mas ya. Berarti memang betul-betul Pak Ustadz itu memang lahir dari santri ya di Pondok Pesantren Nurul Furqan. Ya, selanjutnya kita perkenalkan narasumber yang kedua. Beliau adalah Pak Ustadz Haji Abdul Fattah. Beliau alhamdulillah berangkat haji sudah terlalu muda ya. Tepuk tangan untuk Pak Ustadz. Nah, kita bincang santri supaya tidak monoton ya. Oke Pak Ustadz, coba perkenalkan dulu jenengan itu sebetulnya itu memang santri betul atau bagaimana? Apa santri abal-abal atau mungkin pernah mondok di mana Pak Ustadz? Silahkan biar para bro, para sedulur semuanya bisa mengenal Pak Ustadz lebih jauh. Terima kasih Pak Moderator. Jadi saya nama Abdul Fattah. Tadi disebut Pak Haji aslinya itu ya suatu ya doa juga suatu. Ya amin. semua kita coba kasih. Saya pribadi berdomisili di Gondorio, Wonosobo. Kemudian tentang pendidikan, saya dulu pernah pendidikan untuk pesantrennya di Wonosobo, Kaliber Wonosobo itu pada tahun itu yang diasuh oleh Mbak Yai Muda Alafid itu pada tahun berarti 1992 lulusan saya lulus di sana. Habis itu ini untuk namanya ya istilahnya asal usul pesantrennya dulu. Ketika dari lulus Kaliber, saya sempat ke pondok Kaliwungu. Ini setelah dari Wonosobo pindah Kaliwungu. Iya. Waktu itu saya ingin pondok yang salaf. Mendengar salaf. Oh memangnya di Wonosobo itu belum salaf atau gimana Pak Ustadz? Gini, kalau pondok Wonosobo saya kan itu satu pondok Al-Quran, yang kedua di sana kan sekolah. Oh berarti campur ya, formal dan non formal. Kemudian juga sekolah. Saya di sana lulus SMA Tahfiz Al-Quran. Ya, ini di Walbungu, Pondok Apik yang diasuh waktu itu Pak Yai Humaidullah. Di situ namun makanya saya sampaikan di sejarah ini. Saya cuma 15 hari. Luar biasa. Kalau 15 hari itu berarti kan di mana itu Pak Ustadz? Saya tanya apakah transfer ilmu lagi? Bagaimana beliau dari harinya? Transfernya khusus. Iya. Seperti ada aslinya saya ingin di situ modalnya. Tapi ini kalau seperti dianggap seperti hanya tabarukan. Ketika di situ 15 hari mondok itu 1,5 bulan ya. Di sana ya saya aslinya banyak sekali ya keilmuan walaupun 15 hari tapi pengalaman tentang salaf. Nah ceritanya waktu itu apa ataupun kakak saya ya Pak Abdul Malik itu dapat surat dari Jogja. Katanya sama pulang iki dapat surat suruh kuliah di Jogja. Wah itu lah pondok sambil kuliah ini ya. Nah akhirnya saya pulang. Nah pulangnya disuruh oleh emas saya sekalian tak boyong tak karena sampai diterima di kuliah perguruan tinggi Jogja tanpa tes. Akhirnya sudah pulang, kemudian diantar oleh Pak dari sampingnya Pak Yai Holeng. Pulang, habis itu saya ada kebingungan gitu. Imbang. Setelah saya cek keilmuan sekolah dan pondok ini sebenarnya lebih komplit di pondok pesantren. Akhirnya saya bingung lagi, kemudian apa saya atau Pak Yolek karena saya bilang wis tahu rasa bingung. Nak sampan yo harus sekolah kalau menurut sekalian si sanang yo aku di Banyuwangi sana. Akhirnya saya mondok jurusan di Banyuwangi. Di Blok Agung Banyuwangi. Lah di Blok Agung Banyuwangi itu rodoan Pak istilahnya kebetahan sampai 10 tahun saya di sana, hampir 10 tahun Pak. Oh lama sekali Pak ya, 10 tahun ya. 10 tahun. Iya. Itulah sambil kuliah di sana. Itulah dari kisah-kisah saya tentang pondok pesantren. Dan mungkin sebagian besar kalau tentang keilmuan pesantren saya mengenyam pondok pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Itulah, terima kasih. Ya, luar biasa.
dulu itu pengenalan dari beliau Pak Ustadz Haji Abdul Fattah. Ternyata beliau alumni dari Wonosobo Kalikuber, juga pindah dari Kendal. Cuma yang unik di Kendal cuma 15 hari. Ya, luar biasa. Namun demikian ya tidak mengurangi keilmuan beliau ya. Lalu yang selanjutnya untuk para saudara semuanya yang berbahagia ya, dimanapun Anda berada. Selanjutnya narasumber yang ketiga adalah beliau adalah Bapak Ustadz Saiful Rozi. Nah, monggo perkenalkan dulu Pak Ustadz. Ya, terima kasih bos yang sangat luar biasa. Guru saya disandingkan para narasumber yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Lalu jumpa lagi di Semandor TV ya. Di mana TV ini sangat luar biasa membangun untuk silaturahim di semua penjuru, baik di lingkungan Doro maupun di luarnya. Teman-teman yang saya banggakan, yang saya hormati, di Hari Santri kali ini kita mengangkat tema Santri Siaga Jiwa Raga. Teman-teman, ini semuanya santri, cuma yang sehat jiwa raganya yang 3 ini, kalau saya raganya saja. Untuk identitas atau mungkin profil saya sama Saiful Rozi yang berdomisili tempatnya di Desa Harjosari tepatnya. Kebenaran saya untuk biografinya ketika dulu mesantren atau nimbok Sukaworo itu dulu sempat di Magelang, tepatnya di Pondok Pesantren Salaf API atau Asrama Perguruan Islam Tegarjo Magelang. Alhamdulillah saya ketika waktu itu kalau nggak salah saya lulus madrasah ibtidaiyah, cuma 6 tahun saya menempuh pendidikan umum, 6 tahun di MI. Setelah itu di tahun 2000 alhamdulillah saya langsung 3 hari setelah lulus langsung saya dibawa oleh salah satu mutakharirin atau alumni dari API Tegarjo, sehingga di tahun 2000 itulah tahun milenial kalau saya ingat zaman dulu. Sampai sekarang itu masih nyantri sebenarnya. Cuma kalau dulu di Magelang saya kalau nggak salah sekitar 13 tahun. Nah, terus di sini alhamdulillah masih nyantri juga dengan para guru-guru saya. Ada Bapak Ustadz Wasaji, ada Bapak Haji Abdul Fattah, sama hostnya juga luar biasa. Pokoknya santri itu tidak ada batasannya sampai mungkin berjumpa lagi. Untuk sedikit aktivitas saya, selain kita juga berkhidmat dengan teman-teman di SMK Ma'arif SMK Ndoro, alhamdulillah saya punya kegiatan selalu menjadi biro pernikahan, Pak. Karena saya kebenaran profesi saya itu di desa sebagai kaum kesra. Wah, kaum kesra juga. Berarti mana pengabdian untuk negara juga Pak Ustadz? Alhamdulillah, selain kita berkhidmat di NU dan mungkin lembaga-lembaga lainnya, kita juga mengabdi di pemerintahan, ya, tepatnya di desa lah. Kalau ada orang meninggal, kalau ada orang menikah, sampai ada orang yang lahiran itu terkadang ya urusannya sama saya, apalagi kalau ada janda muda Pak. Itu saja sedikit profil terkait dengan saya. Silakan Bapak host yang sangat luar biasa, kita kembalikan. Ya, tepuk tangan semuanya dulu ya. Kita memang temanya hari ini hari santri sehat jiwa dan raga. Juga kita akan bincang-bincang untuk membuat kita senang semuanya ya. Bincang-bincang senang gitu ya. Oke, selanjutnya semuanya tadi sudah memperkenalkan narasumber berkaitan dengan asal usul atau pernah nyantri di mana atau sedikit profil. Untuk selanjutnya begini, karena ini temanya hari santri, mungkin untuk anak muda atau generasi muda yang ingin mondok, saya ingin tanya sama Pak Ustadz Wasaji. Selama pengalaman pernah mondok di pesantren punya Nurul Quran, suka duka yang paling teringat untuk supaya menumbuhkan para pemirsa, para sedulur-sedulur kita semuanya ingin untuk mondok itu banyak sukanya atau dukanya sebetulnya Pak Ustadz? Nah, sebetulnya masalah mondok itu seperti halnya orang disuntik Pak ya. Orang disuntik itu kadang-kadang divaksin atau disuntik apapun, belum apa-apa itu sudah takut. Ada yang takut, rasane kepriye, penasaran. Rasane kepriye disuntik engko ora pilit dan lain sebagainya. Itu sama sebenarnya. Jadi tergantung individu masing-masing. Lah suka dan dukanya, sukanya memang kita mendapatkan teman-teman dari beberapa dari beberapa penjuru. Makanya dulu di Dororejo ya, ini belum ada pondok pesantren yang lain.
Jadi temannya itu banyak sampai 300-an, itu sukanya banyak kenalan dan lain sebagainya, banyak mendapatkan ilmu dari kiai. Apalagi kebetulan saya itu sering dibawa kiainya menjadi tangan kirinya atau tangan kanan. Sampai ke Indramayu, ke Jakarta, kadang-kadang ngurusi ini calon lurah di Indramayu kadang. Berarti sukanya itu sering diajak Pak Kiai ya. Dukanya ya. Dukanya itu juga ada. Iya. Ini kadang-kadang saya ini di Pondok Pesantren Nurul Quran itu hanya sampai alfiah separuh dong, karena terganggu oleh calon istri saya. Akhirnya separuh tidak selesai. Akhirnya kita nikah dengan istri saya. Itu memang gendala atau sebagai duka tapi senang lah. Kan mendapat. Berarti intinya banyak sukanya Pak Ustaz. Ya banyak. Nah, dulu ya. Ternyata di pesantren menurut beliau Pak Ustaz banyak sukanya. Yuk yang belum pesantren kan nyantri dulu ya. Kalau menurut Pak Ustaz Haji Abdul Fattah gimana? Suka-dukanya di pesantren? Masalah pesantren ya. Pesantren dan memang ini berhubungan dengan hari santri. Jadi hari santri memang itu suatu hadiah atau suatu kebanggaan kita sebagai warga NU. Pemerintah menetapkan tanggal 22 Oktober itu hari santri. Untuk masalah suka duka di pesantren, kalau menurut saya pribadi, tadi sampaikan oleh Bapak Ustaz Haji, banyak sukanya betul. Jadi untuk pesantren, santri itu suatu jabatan atau suatu predikat yang luar biasa. Tidak pernah kerja tapi tiap bulan gajian luar biasa. Itu ternyata dapat pesan dari orang tuanya dulu ya. Barokah tapi kalau dari Pak Ustaz Haji banyak teman. Kalau saya ini dari keduanya dulu tentang masa dapat kiriman atau itu katakan itu gajian. Yang kedua ilmu di pesantren itu banyak sekali. Sampai ilmu untuk menyanyi arut ilmu arut, kemudian caranya melihat itu bulan kan, perbintangan itu falakiyah. Ada lagi bisa ada satu ilmuwan yang bisa untuk melihat kapan itu jatuhnya tumbuh-tumbuhan ataupun godong-godong itu. Makanya saya mengharap ataupun menghimbau kepada teman-teman yang ingin mondoklah karena pesantren adalah komplit, keilmuannya komplit. Nah, kita harus misalnya menuju di samping dunia juga kita pikirkan ke akhiratnya. Terima kasih. Iya, tepuk tangan ya. Ternyata juga beliau memaparkan sama dengan Pak Ustaz Haji. Banyak sukanya gitu. Yuk yang belum mondok. Pokoknya santren juga. Kalau menurut panjenengan di mana Pak Ustaz? Untuk suka dukanya pada waktu jenengan di pesantren. Terima kasih untuk waktunya. Kenapa saya itu ketika dulu dari madrasah langsung ke pesantren? Karena saya memiliki pandangan atau sebuah penemuan di pesantren itu kayaknya lebih indah, lebih enak daripada di sekolah. Itu penemuan ketika saya belum pesantren, Pak Ustaz. Tapi alhamdulillah saya rasakan benar, karena santri itu kata teman saya itu sayang anak dan istri. Maka alhamdulillah di pesantren itu sedikitlah susahnya, tapi banyak sekali manfaatnya atau senangnya. Nah, contohnya susahnya di pesantren. Sedikit untuk susahnya di pesantren, ketika teman-teman kita itu masih teman-teman itu difasilitasi dengan segudang keistimewaan, ada HP, ada TV, ada mungkin motor. Tapi kita di pesantren cuma difasilitasi hanya mungkin sedikit uang, hanya sedikit fasilitas untuk belajar. Itulah sedikit keluh kesahnya. Tapi itu menjadikan sebuah pelajaran membentuk karakter supaya santri itu menjadi karakter yang sangat luar biasa, tangguh di mata masyarakat. Semacam itu Pak. Ya, sukanya. Ya. Jadi kalau dukanya tadi intinya berkaitan dengan teman ya. Teman dikirimi dengan fasilitas yang baik, yang fasilitas uang yang banyak, dan yang lain juga tidak diberi fasilitas itu, maka terasa sedih. Maklum lah itu sebagai manusia. Ya, tepuk tangan untuk semuanya ya. Oke, yang lanjut gini ya. Ini kan dari santri, berarti
Pak Ustadz semuanya pada waktu nyantri kan punya pengalaman tentang santri, punya pengalaman tentang hidup di, kalau banyak mengatakan orang penjara suci kalau ya. Oleh Pak Ustadz begini, kalau menurut jenengan Ya. Hari Santri momen 2021 ini, Ya. ini menurut pandangan jenengan itu apakah kita itu hidup ini memang harus menjadi santri, atau santri itu hanya sebagai label saja, kita ikut-ikutan saja? Dan mungkin itu yang yang pertama itu. Terus yang kedua, apakah ada ciri khas khusus antara santri dan tidak santri? Ini Pak. Terima kasih untuk pertanyaan sangat luar biasa dari Mas kita yang sangat luar biasa. Menurut kacamata saya, karena yang saya ketahui santri itu kan sebuah derajat ketika seorang menimba ilmu. Artinya kalau menurut saya santri itu tidak harus mondok di pesantren. Yang penting orang itu mau menerima sebuah nasihat baik, menerima sebuah kalam-kalam yang sifatnya itu positif, itu mungkin bisa dikatakan santri. Cuma santri yang mungkin kita dengar di lingkup masyarakat yang secara layaknya umum, itu santri adalah mereka-mereka yang selalu belajar di pondok pesantren, yang mereka-mereka yang mungkin istiqomah belajar di madrasah semacam itu. Tapi luar dari itu, bagi teman-teman mungkin siswa-siswi SMK atau mungkin di luar SMK yang mungkin belum pondok pesantren, ingat, dengan mungkin bisa saja nyantren di sekolah-sekolah seperti di SMK Ma'arif Kendoro ini walaupun toh berbasis bukan pondok pesantren, tapi di SMK Ma'arif juga mengedepankan beberapa akhlakul karimah, memberikan sebuah pelajaran terkait dengan baca ayat-ayat suci Al-Quran maupun kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya. Sehingga menurut kacamata saya, inti sari dari santri itu pokoknya mereka-mereka yang tidak hanya di pesantren saja, tapi luas dari itu, pokoknya mereka-mereka yang mau menerima hal-hal yang positif, itu juga mungkin dikatakan santri. Tapi untuk yang lebih mendalam, santri adalah mereka-mereka yang senantiasa istiqomah belajar di pesantren. Berarti intinya terbagi santri yang di pesantren dan santri yang di luar pesantren. Nah, terusnya Pak Ustaz Haji Abdul Fattah ya. Kalau menurut panjenengan identik dengan santri, perbedaan antara santri sarungan dan yang tidak sarungan, apakah yang tidak sarungan itu juga bisa dinamakan santri? Apakah santri itu identik harus pakai peci, pakai sarung, atau gimana Ustaz? Ya, masih jadi gini. Jadi untuk pesantren itu ada tipikal yang salafi. Salafi itu pesantren yang hanya mengkaji ilmu salaf, ilmu agama. Kemudian ada pesantren modern. Pesantren modern adalah pesantren yang sudah mengkombinasikan antara pendidikan salaf dengan pendidikan umum. Ada sekolah umumnya. Itu intinya itu. Nah, kebalikan tentang santrinya otomatis ketika santri itu belajar di pondok yang salaf tadi, berarti pondok santri salaf. Tapi yang hanya mengkaji tentang ilmu agama ataupun kitab kuning. Kemudian santri kalau yang modern, otomatis yang hanya mondok yang keduanya, artinya mengkombinasikan antara yang mondok di ada sekolahnya juga ada kitab kuningnya. Jadi intinya santri itu universal. Luas. Nah, terus untuk Pak Haji ya, dulu memang untuk di pondok pesantren Al-Quran itu kan terkenal dengan kesaktiannya lah. Kan secara pandangan itu terkenal dengan sepak bola, api pakai kelapa terus dibakar, itu santrinya untuk sepak bola. Luar biasa ini. Yang saya tanyakan begini Pak Ustaz, apakah santri itu memang harus seperti itu, harus punya kesaktian yang lebih, atau memang itu hanya sebagai hiburan saja, atau bagaimana Pak Ustaz? Ya, terima kasih. Nah, kebetulan pada tahun itu saya baru mungkin di Pondok Pesantren Dolot itu baru 2 tahun ya. Kebetulan ada hiburan akan tetapi untuk menambah keimanan, berarti bahwa Allah itu maha segalanya. Nah, maka dari itu ya sistemnya puasa itu 3 hari, makan biasa tidak apa-apa, silahkan makan.
tapi tidak tidur, berarti 3 hari itu selama 3 hari tidak tidur. Oh, puasa ngeblang berarti. Orang makan bebas, makan apa tidur, tapi selama 3 hari itu tidak tidur. Luar biasa. Nah, maka dari itu, insya Allah kalau itu dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, memang tidak tidur, insya Allah api tidak Panas. Oh ya, luar biasa. Selanjutnya sekarang kita tes ya, pakai kelapa di belakang, saktinya masih ada. Luar biasa orang yang narasumbernya. Nah, maka dari itu ya pernah sepak bola di sini nih, masih lapangan sendiri. Oh iya. Dan saya hanya menyambung lagi ya, ini tentang cerita ya. Karena dulu memang pondok pesantren zaman itu masih minim sekali yang mau pondok, maka dulu ada action ke situ. Hiburannya ke situ. Sepak bola api dan lain sebagainya. Maka dari itu, ya marilah kita semua kita berbondong-bondong setelah sekolah SMK bisa saja pesantren ya. Tidak Mas sudah perawan dan lain sebagainya. Anak saya saja di SMK sini Pak ya. Ini SMK, lulus SMK saya pesantrenkan, alhamdulillah sampai Alfiah selesai. Warga santri luar biasa semuanya. Dan tadi menyambung tentang santri sarungan dan tidak sarungan. Yang penting itu punya guru, punya sanad yang baik sampai ke Rasulullah. Walaupun yang namanya pici kan istilahnya bukan wajib untuk pakai pici, tapi alangkah baiknya kita akhlaknya pakai pici ya, itu aja itu ya. Ya, terima kasih Ustaz, ya tepuk tangan luar biasa pokoknya. Ya, para sahabat sedulur semuanya, untuk SMK.TV ya, mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Selanjutnya begini Pak Ustaz Jubatan ya, bahwa sekarang itu kan lagi gedor-gedornya ya, orang-orang menggaungkan hari santri, tepatnya pada 22 Oktober. Nah sekarang itu mungkin kita sebagai orang tua ya, kadang-kadang menginginkan anak kita untuk belajar, namun demikian kadang-kadang tidak semuanya anak kita itu mau untuk di pondok pesantren. Nah, kira-kira Pak Ustaz, sekarang itu cari sekolah formal yang kaitannya untuk pelajaran ada semi santrinya, itu sekolahnya seperti apa Pak Ustaz? Untuk pandangan jenengan. Jadi memang orang tua sekarang ataupun ini secara umum ya, itu menyekolahkan anak sambil memondokkan. Artinya pendidikan sekarang ini yang dibutuhkan atau yang laris ya, yang laris itu adalah pendidikan yang di situ menyelenggarakan ada sekolahnya, ada pesantrennya. Artinya sekolah di pesantren. Nah, jadi berarti sekolah sambil menyantren, sekolah sambil menyantren. Ini sudah banyak Pak, sudah banyak. Masuk ya juga di Pak Ali ya, Pak Rozi ya. Sudah banyak. Mas juga yang saya pernah dulu di Wonosobo sudah begitu. Artinya di situ ada penyelenggaraan sekolah, juga ada di pesantrennya. Juga termasuk juga yang saya 10 tahun tadi ya, saya menimba ilmu di Banyuwangi di Blok Agung itu juga komplit Pak. Situ mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Itu juga tidak hanya semua ada, tidak istilahnya mengakhirkan ataupun tidak istilahnya mengurangi dari kesalahannya, tetap selalu berjalan. Cuma di situ menyelenggarakan pendidikan umum ya. Iya Pak. Itu berarti kan yang anaknya mau mondok. Nah, solusi anaknya yang nggak mau mondok Pak Ustaz, itu kita harus cari sekolah di mana sekarang itu supaya hari santrinya itu tertulis pada anak kita, karena kita ingin anaknya kita santri tapi suruh mondok nggak mau karena mungkin berpengaruh dengan teman-temannya atau dengan lingkungannya. Ini solusi terakhir kita sebagai orang tua itu harus menyekolahkan anak di mana seharusnya yang terbaik itu Ustaz. Gini, jadi untuk anak itu dirayu, caranya merayu. Kemauan anak itu apa? Nah, kemauan anak apa? Kalau kemauan anak itu katakan diberikan apa mereka? Katakan sekarang kan era digital. Iya, HP. Berikan HP ya, itu dulu mereka punya HP. Aku di jalan-jalan kemana? Refreshing. Nah, kemudian
diberi cerita-cerita, kisah-kisah kesuksesan orang dulu, Pak. Dengan Pak Yesinten ataupun pribadinya sendiri. Nah, Pak itu dulu mondok. Bapak dulu mondok. Mengatakan saya dulu mondok di Wonosobo, dulu mondok di Banyuwangi. Itu diceritakan. Nah, jenengan harus berikan disampaikan kepada anak itu, kalau ingin jadi anak sukses, ya dia mondok ya sekolah. Artinya dua-duanya. Nah, ya ilmu pesantren juga ilmu umum. Karena misalnya tentang dalil itu ya intinya yang artinya bahwa pendidikan anak zaman sekarang itu berbeda dengan pendidikan zaman dulu. Pendidikan zaman sekarang ini yang mengedepankan namanya kemodernan, kecanggihan. Tapi jangan sampai merubah dari sana ke salapan. Al-Muhafatul Soleh luar biasa ya. Kalau boleh menambahkan Mas. Sekarang itu kita kan sebagai orang tua kan bingung. Sebenarnya anaknya mondok tapi nggak mau mondok. Solusinya itu kita sekolahkan di mana? Kira-kira untuk wilayah Kecamatan Doro lah, Kabupaten Pekalongan itu ya kita sekolahkan di mana biar anak kita itu tetap formalnya dapat, non formalnya dapat. Kita mungkin punya pandangan yang terima kasih. Jadi untuk solusi ya biasanya saya sosialisasikan pada masyarakat, terutama kalau di tempat pendidikan saya di TPG intinya itu saya arahkan yang pertama adalah pondok pesantren. Kalau solusi kedua belum mencapai, solusi yang kedua adalah kita arahkan ke sekolahan kita terutama yaitu pendidikan formal tapi yang berbasis agama. Seperti MTS Syahid. Di MTS Syahid itu di mana Mas? Ini di sebelah sini, Kasut Tengah lokasinya. Di Kasut Tengah Doro masih Kecamatan Doro. Lokasinya masih di Desa Doro. Itu di MTS Syahid itu di samping pendidikan formalnya jamaah, pendidikan agamanya. Contoh pagi ada BTQ baca tulis Al-Quran, ekstrakurikuler dan tentang sholat duha dan lain sebagainya, membaca kitab kuning ada dan lain sebagainya. Itu kan sangat membantu bagi anak-anak yang belum mau mondok pesantren. Yang kedua, di atas MTS ada SMK Ma'arif. Jadi yang punya Semekandor TV ini SMK Ma'arif Doro ini juga di samping formal kita bisa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya. Dunianya ya dapat, akhiratnya dapat. Nah, maka dari itu di sini juga disampaikan tentang baca tulis Al-Quran. Kita ada kultum setiap pagi dari beberapa ustadz dan kiai yang menyampaikan pada setiap pagi hari. Kita sampaikan terus, insya Allah nanti keluar dari SMK Ma'arif Doro akan mendapatkan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Waman aroda dunia fa'alaiha bil ilmi, waman aroda al-akhirata fa'alaiha bil ilmi. Dunia bisa, akhirat bisa. Itu ya, terima kasih. Luar biasa. Kalau begini Pak Ustaz Saiful ya, Pak. Sekarang itu sebetulnya tentang masalah santri kaitannya dengan pendidikan. Sebetulnya itu yang terbaik untuk kita sebagai orang tua itu orang tua yang ikut anak atau anak yang ikut orang tua. Contohnya seperti Pak Ustaz, kita ingin anak kita mondok di pesantren. Nah, anak kita kebetulan mau ke pesantren. Nah, itu sebaiknya orang tua itu memasukkan ke pesantren yang jauh atau yang dekat saja gitu. Itu kalau di Jawa mungkin alangkah lebih baiknya yang dekat atau yang jauh bila kebetulan anak kita mau ke pesantren mau menjadi santri Pak Ustaz. Yang mendasar dulu, yang penting kan kita perlu ketahui bahwa yang namanya mencari ilmu agama itu kan hukumnya fardu ain. Tiap individu muslim itu wajib mempelajari ilmu agama. Walaupun untuk ilmu umum itu kan fardu kifayah. Artinya kalau dalam satu kampung itu sudah ada yang mampu mempelajari matematika, mampu mempelajari bahasa Indonesia, itu juga sudah gugur. Artinya ketika kok santri atau seorang calon santri anak itu menghendaki mondok di pesantren dan sedangkan orang tuanya itu menghendaki di mana?
taruh kata di sekolahan. Bagaimana caranya? Ya untuk semacam itu perlu disiasati. Pokoknya yang pertama, anak itu jangan sampai lepas dari pendidikan agama dulu. Silakan sekolah, tapi pendidikan agama tetap harus berjalan. Semisal saja pagi harinya itu sekolah di MTS Syahid, pagi harinya berjumpa di SMK Ma'arif Al-Undoro ini. Tapi kalau sore mungkin bisa tetap madrasah di TPI, semacam itu Pak. Nah yang penting tidak jauh dengan jauh agama, itu yang paling penting gitu Pak. Artinya jangan meninggalkan agamanya. Silakan kejar dunianya, tapi untuk agamanya juga jangan sampai ditinggalkan. Bagus sekali. Oke, sedulur dan sahabat semuanya, pecinta SM Kandor TV. Ya, siap. Hari ini kita telah bincang-bincang banyak tentang Hari Santri. Mungkin untuk season yang terakhir ini kami minta pandangan tentang untuk ke depan Hari Santri 2021 ini bagaimana seharusnya kita berjalan, kita mengarungi tahun 2021 ini sebagai santri. Monggo Pak Ustadz terakhir dulu. Untuk harapan dari kita untuk Hari Santri yang akan datang, mungkin semoga pandemi ini sudah selesai. Insya Allah akan lebih meriah. Dan karena ini pandemi itu belum 100% selesai, akhirnya kita upacara di tempat-tempat masing-masing, istighosah di tempat masing-masing dengan doa, istighosah, para alim ulama, para kiai, para asatidz semuanya, masyarakat semua untuk ke depan semoga lebih baik, lebih meriah dan lebih bagus lagi. Amin, 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 amin. Monggo Pak Ustadz Jepatah, pandangan tentang Hari Santri tahun ini bagaimana? Masih dari pandangan saya tentang Hari Santri ini, semoga dengan Hari Santri pendidikan pondok pesantren tambah dilirik oleh para masyarakat, dilirik oleh umum bahwa pendidikan pondok pesantren adalah pendidikan yang mendebarkan akhlakul karimah, pendidikan yang bisa membawa dunia akhirat bahagia. Amin, amin, amin. Yang terakhir Pak Ustadz, terima kasih untuk waktunya. Momentum Hari Santri ini pada dasarnya adalah mengingatkan kita agar kita jangan sampai meninggalkan nilai-nilai sejarah dari perjuangan para alim ulama. Sepertinya pernah ada pepatah yang mengatakan jas hijau, artinya jangan sekali-kali meninggalkan perjuangan para ulama semacam itu. Artinya kita di hari momentum santri ini kita harus diingatkan, kita diberikan sebuah nasihat. Kalau ingin menjadi seorang yang lebih baik, pokoknya ulama itu sebagai pewaris Nabi harus kita ikuti semacam itu. Luar biasa. Bincang senang dengan para tokoh-tokoh muda di wilayah Kecamatan Ndoro Kabupaten Pekalongan tentang Hari Santri, pandangan tentang santri dan suka duka tentang menjadi seorang santri. Oke, sedulur sahabat semuanya, pecinta SM Kandor TV. Mudah-mudahan kita selalu berjumpa, kita sehat selalu. Amin, amin, amin. Kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi semuanya, bermanfaat untuk manusia yang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada satu pantun untuk sahabat-sahabat dan saudara semuanya. Biasa, apabila ada sumber di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Asik bukan? Apabila ada umur panjang, mudah-mudahan Allah meridhoi untuk kita berjumpa lagi. Luar biasa Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Ndoro, mantap.